Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Herlinda Dwi Septianti, NRP 055 bersama rekan saya Rizky Ferdiansyah Putra, NRP 050, akan menjelaskan mengenai persediaan deterministik. Pengertian dari persediaan deterministik sendiri adalah suatu model persediaan yang digunakan dengan asumsi permintaannya adalah konstan. Untuk model-model persediaan deterministik sendiri ada 3. Yang pertama, model kuantitas pesanan ekonomis atau EOQ, model kuantitas diskon, dan model kuantitas produksi atau EPQ. Yang pertama adalah model kuantitas pesanan ekonomis dasar atau EOQ. Model kuantitas pesanan ekonomis dasar atau EOQ adalah suatu pendekatan matematik yang digunakan untuk menentukan kuantitas pesanan dengan meminimalkan biaya persediaan. Jadi dalam kasus EOQ, tujuannya adalah meminimalkan biaya persediaan. Untuk asumsi-asumsi yang harus terpenuhi dalam menggunakan model kuantitas pesanan ekonomis dasar, ada 5 asumsi. Yang pertama, permintaannya diketahui dan juga konstan. Yang kedua, lead time atau waktu tunggunya diketahui dan konstan. Yang ketiga, materialnya dipenuhi secara instan. Yang keempat, ada biaya pesan maupun biaya pasang dan ada biaya simpan. Yang kelima, tidak ada stock out atau kehabisan barang. Untuk selanjutnya ada grafik dari model kuantitas pesanan ekonomis dasar. Di sini dapat dilihat bahwa garis horizontal menunjukkan waktu, sedangkan garis vertikal menunjukkan tingkat persediaan atau banyaknya barang yang ada di gudang. Untuk T sama dengan 0 di sini, maka barang yang ada di gudang sama dengan Q atau Q bintang. Sedangkan jika kita tarik garis dari sini sebesar T sama dengan 1, maka jumlah barang yang ada di gudang sama dengan Q dibagi 2. Q dibagi 2 itu diperoleh dari kita tarik ke arah kiri dan sehingga diperoleh bahwa barang yang ada di gudang itu tinggal Q per 2. Untuk selanjutnya, jika kita tarik garis dari sini ke bawah sehingga didapatkan T sama dengan 2, maka kita dapat melihat bahwa saat T sama dengan 2 itu terjadi titik ROP atau reorder point, yaitu titik pemesanan ulang. Di mana pada saat titik pemesanan ulang ini digunakan untuk pemenuhan kebutuhan selama lead time atau waktu tunggu ini. Untuk barang yang ada di gudang sendiri berarti nilainya itu tinggal dari Q dikurangi dengan ROP-nya sendiri. Sedangkan saat T sama dengan 3 ditarik dari sini, maka jumlah barang yang ada di gudang itu sama dengan 0 sebelum barang yang dipesan itu tiba. Untuk rata-rata persediaan barangnya sendiri itu sama dengan Q bintang dibagi 2. Seperti itu. Untuk macam-macam model kuantitas pesanan ekonomis dasar sendiri dibedakan menjadi 2. Yang pertama adalah model kuantitas pesanan ekonomis satu item, dan yang kedua adalah model kuantitas pesanan ekonomis multi-item. Kali ini kita akan membahas untuk yang satu item terlebih dahulu. Berarti EOQ untuk satu item itu dilakukan hanya untuk pemesanan satu jenis barang saja, di mana kuantitas pemesanan optimumnya atau Q bintangnya diperoleh dari akar 2 dikali biaya pesan dikali permintaan dibagi biaya simpan. Di sini nilai biaya pesannya dilambangkan dengan CO, permintaannya dilambangkan dengan A, dan biaya simpannya dilambangkan dengan CH. Selanjutnya, untuk mengetahui berapa kali perusahaan melakukan pemesanan, itu didapatkan dari nilai frekuensi pemesanannya. Sama dengan permintaan dibagi dengan Q bintang.
Sedangkan untuk mencari biaya totalnya atau TC-nya diperoleh dari biaya pembelian ditambah biaya pesan ditambah dengan biaya simpan. Biaya pembelian di sini diperoleh dari permintaan dikali dengan harga per unit barangnya. Sedangkan untuk biaya pesannya diperoleh dari biaya pesan CO dikali dengan permintaannya dibagi dengan kuantitas pemesanan optimumnya. Sedangkan biaya simpannya diperoleh dari Ki bintang dikali biaya simpan dibagi 2. Berikut ini ada salah satu contoh kasus untuk satu item. Diketahui suatu perusahaan memerlukan beberapa jenis peralatan untuk memproduksi motor dengan permintaan tahunan sebesar 2.000 unit, di mana salah satu komponennya yaitu ban akan dipesan di perusahaan lain dengan harga setiap unitnya sebesar $10 per ban. Untuk kasus Eoki sendiri berarti perusahaan tersebut tidak memproduksi barangnya sendiri, melainkan memesan ke perusahaan lain. Ban tersebut harus dipesan dengan biaya $300 dan jika harus disimpan, maka biaya simpannya adalah $1 per unit per tahun. Jika diketahui hari kerja perusahaan 250 hari per tahun, maka tentukan kuantitas optimumnya, total biayanya, dan berapa hari sekali perusahaan harus memesan. Berikut ini penyelesaiannya. Diketahui bahwa permintaan motornya itu ada 2.000 unit. Tapi pada kasus ini perusahaan akan memesannya yaitu ban. Sehingga untuk mencari permintaan bannya, kita tinggal mengalihkan permintaan motor dikali dengan banyaknya ban dalam satu motornya, yaitu ada 2. Berarti permintaan bannya sama dengan 2.000 kali 2 sama dengan 4.000 unit ban. Untuk harga per unit bannya diketahui bahwa P besarnya sama dengan $10. Sedangkan biaya pesannya atau CO-nya diketahui $300 dan biaya simpannya diketahui $1. Pertanyaan pertama, untuk mengetahui kuantitas pemesanan optimum atau Ki bintang, kita masukkan ke dalam rumus akar 2CO kali A per CH sama dengan akar dari 2 dikali biaya pesannya 300 dikali permintaannya 4.000 dibagi dengan biaya simpannya 1. Sehingga diperoleh bahwa kuantitas pemesanan optimumnya adalah sebesar 1549,19 atau dibulatkan menjadi 1549 unit ban. Untuk pertanyaan kedua, berapakah total biayanya? Untuk total biayanya didapatkan dari biaya pembelian ditambah biaya pesan ditambah dengan biaya simpan. Biaya pembeliannya diperoleh dari permintaan dikali dengan harga per unitnya. Di sini 4.000 dikali 10. Ditambah dengan biaya pesannya dikali dengan EOQ dibagi dengan dikali dengan permintaan dibagi dengan EOQ-nya. Begitupun untuk biaya simpan diperoleh dari biaya simpan dikali dengan Ki bintangnya dibagi dengan 2. Sehingga biaya total yang dikeluarkan untuk melakukan pemesanan ban sebesar $41.549,19 atau dibulatkan menjadi 41.549. Untuk pertanyaan ketiga, tadi pertanyaannya adalah berapa hari sekali perusahaan harus melakukan pemesanan. Itu sama saja dengan siklus pemesanan. Untuk rumus siklus pemesanan sendiri adalah hari kerja dibagi dengan frekuensi. Di sini kita belum mengetahui berapa frekuensinya, sehingga kita dapat mencari nilai frekuensinya sama dengan A dibagi dengan Ki bintangnya. Diperoleh bahwa banyaknya pemesanan yang dilakukan oleh perusahaan adalah sebanyak 3 kali. Sedangkan untuk siklus pemesanannya, kita tinggal memasukkan ke dalam rumus yaitu hari kerja dibagi F sehingga diperoleh bahwa siklus pemesanannya adalah 83,3 hari. Jadi, diketahui bahwa setiap 83,3 hari sekali perusahaan harus memesan unit ban tersebut. Setelah kita membahas model kuantitas pemesanan untuk
satu item atau single item, selanjutnya kita akan mencari model kuantitas pemesanan untuk multi item. Untuk multi item sendiri berarti pemesanan barang dilakukan untuk berbagai jenis barang, tidak hanya satu jenis barang. Untuk penentuan kuantitas pemesanan optimumnya sebenarnya hampir sama. Perbedaannya kita harus menjumlahkan dari masing-masing item tersebut. Di sini berarti rumusnya menjadi akar sigma 2 dikali dengan total biaya pesannya, baik itu biaya pesan masing-masing item atau biaya minor, maupun biaya pesan secara keseluruhan atau biaya pesan mayor, dikali dengan total permintaannya juga harus dijumlahkan terlebih dahulu, dibagi dengan biaya simpannya. Begitupun untuk mencari frekuensi pemesanannya, kita harus mengetahui dulu total permintaan dari keseluruhan item, dibagi dengan kuantitas pemesanan optimumnya. Sedangkan untuk biaya total, itu didapatkan sama biaya pembeliannya, di mana nantinya permintaannya harus dijumlahkan terlebih dahulu dikali dengan harga per unitnya, ditambah dengan biaya pesannya, sama biaya pesannya juga harus dijumlahkan terlebih dahulu dikali dengan total permintaannya dibagi dengan Ki bintang. Sedangkan untuk biaya simpannya yaitu Ki bintang dikali CH dibagi 2. Berikut ini adalah salah satu contoh kasus untuk model kuantitas pesanan multi-item. Diketahui bahwa suatu perusahaan sofa berencana akan mengatur persediaan bahan untuk tahun depan, di mana kebutuhan bahannya yaitu kayu spons selama 1 tahun. Harga per unit, biaya pesan per unit sebagai berikut. Untuk memesan bahan tersebut memerlukan biaya persiapan sebesar 100 US dollar. Jika barang belum digunakan, maka disimpan dulu di gudang dengan biaya 0,5 US dollar per unit per tahun. Ditanyakan berapa kuantitas pemesanan optimum, berapa frekuensi pemesanannya. Ini tabel untuk kebutuhan, harga per unit, dan biaya pesannya untuk tiap-tiap item. Di sini item bahan utamanya yaitu kayu dan spons. Nah, untuk mencari kuantitas pemesanan optimum, kita harus mengetahui dulu berapa total permintaannya. Sedangkan total permintaannya di sini satuannya itu berbeda-beda untuk kayu potong dan untuk spons unit, sehingga tidak dapat dijumlahkan. Agar dapat menjumlahkan total kebutuhan atau total permintaannya, kita dapat mentransformasikan kebutuhan ini dalam bentuk rupiah atau dalam bentuk US dollar. Oleh karena itu tinggal kita kalikan dengan harga per unitnya. Jadi 2.100 dikali 12 sehingga diperoleh kebutuhannya menjadi 25.200. Begitupun dengan spons 1.200 dikali 6 sehingga diperoleh total kebutuhannya itu 7.200. Sehingga total kebutuhannya ini bisa ditambahkan. Menjadi totalnya adalah permintaannya atau kebutuhannya adalah 32.400. Selanjutnya untuk biaya pesannya sama, kita harus mengetahui dulu total biaya pesan minornya, yaitu menjumlahkan masing-masing item. Di sini ada 2 item, untuk yang kayu 12 dan untuk yang spons 18. Sehingga kita jumlahkan menjadi total biaya pesan minornya adalah 30. Sedangkan total biaya pesan mayornya tadi telah diketahui dari soal bahwa jika kita memesan produk itu total biaya pesan keseluruhannya adalah 100. Sehingga kita dapat menghitung kuantitas optimumnya sama dengan akar dari 2 dikali dengan total biaya pesan minor maupun mayor dikali dengan total kebutuhannya dibagi dengan biaya simpannya 0,5. Sehingga diperoleh bahwa kuantitas pemesanan optimumnya sebesar 4.104,6 atau dibulatkan menjadi 4.105 US dollar. Kita sudah mengetahui kuantitas optimum secara keseluruhan. Untuk mengetahui berapa kuantitas optimum tiap itemnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu berapa proporsi item tersebut terhadap keseluruhan barang yang dipesan.
Jadi kita dapat menghitungnya dengan mencari nilai proporsinya sama dengan kebutuhan tiap itemnya dibagi dengan total kebutuhan keseluruhan. Untuk kayu berarti kebutuhan itemnya hanya 25.200 dibagi dengan 32.400. Diperoleh bahwa proporsinya adalah 0,78. Begitupun untuk spon. Untuk kebutuhan sponnya sendiri itu 7.200 dibagi dengan 32.400 total keseluruhan, sehingga didapatkan 0,23. Sehingga diperoleh bahwa nilai kuantitas pemesanan optimumnya tinggal kita mengalihkan proporsi dengan kuantitas pemesanan optimum secara keseluruhan. Diperoleh bahwa nilai kuantitas pemesanan optimum untuk kayu adalah 3.192, sedangkan untuk spon yaitu adalah 912 US dollar. Kuantitas pemesanan optimum untuk kayu itu bentuknya dalam bentuk dolar, sedangkan kuantitas pemesanan optimum itu satuannya sebenarnya unit. Jadi kita transformasikan kembali ke dalam bentuk unit, tinggal dibagi dengan harga per unitnya. Sehingga diperoleh bahwa kuantitas pemesanan untuk kayu adalah 266 kayu, sedangkan untuk spon dibagi dengan harga per unitnya 6, diperoleh sebesar 152 unit. Untuk pertanyaan kedua, berapakah frekuensi pemesanannya? Kita tinggal menghitung total dari kebutuhannya. Di sini sudah diketahui total kebutuhannya adalah 32.400 dibagi dengan Ki bintangnya 4.105, sehingga didapatkan 7,89 atau 8 kali. Berarti perusahaan tersebut memesan sebanyak 8 kali. Untuk model kuantitas diskon maupun model kuantitas produksi itu akan dijelaskan oleh rekan saya Rizky. Berikutnya adalah model kuantitas diskon. Jadi diskon kuantitas ini biasanya digunakan untuk pemesanan yang dalam jumlah tertentu, dalam diskon besar. Nah, tapi masalahnya kalau diskon besar itu walaupun harganya lebih murah, tapi akan menimbulkan biaya persediaan yang lebih tinggi, sehingga kita perlu mempertimbangkan antara biaya produk yang menurun atau biaya penyimpanan yang meningkat. Kedua itu akan kita pertimbangkan. Untuk prosedurnya, ini kita cari kuantitas pesanan dengan price termurah. Kalau memenuhi, maka dicari total cost-nya dan dibandingkan dengan total cost aksen, maka selesai. Tapi kalau tidak terpenuhi, maka lanjut ke mencari kuantitas optimum dengan price termurah berikutnya. Dan lakukan langkah serupa. Ini langsung masuk ke contoh kasus saja. Jadi karena di sini contoh kasusnya seperti yang kita lihat di highlight ini ya, ini kalau ada kuantitas pesanan dengan jumlah tertentu, kemudian price-nya berbeda-beda, maka ini bisa dipastikan cocok menggunakan model kuantitas diskon. Ya, kemudian ini pertanyaannya ada kuantitas pesanan optimum, frekuensi pemesanan, siklus pemesanan, dan biaya total persediaan. Oke, jadi lanjut. Nah, dari soal tadi itu diketahui permintaan adalah 500 sendok per minggu. 1 tahun ada 50 minggu. Maka untuk mencari permintaan sendok per tahunnya ya berarti tinggal 500 dikali 50 sama dengan 25.000 per tahun. CO-nya $15, CH-nya 10% dari price. Jadi ketika price-nya 1,8 maka CH-nya 0,18, ketika 1,6 berarti CH-nya 0,16, ketika price-nya 1,4 berarti CH-nya 0,14. Untuk CO akan selalu sama di kuantitas berapapun. Nah, ini tadi ya, yang pertama kita cari kuantitas pesan optimum dengan price termurah. Jadi kita menggunakan B-nya 1,4, berarti CH-nya 0,14. Sehingga ketemu 2.315. Tapi sayangnya 2.315 ini tidak memenuhi. Sehingga kita lanjut ke langkah kedua. Langkah kedua berarti kita cari dengan diskon terkecil, maksud saya P terkecil berikutnya.
Tapi kalau misalkan ini terpenuhi nanti, ya kita cukup sampai di sini kita cari TC-nya, seperti itu. Nah, ini tadi karena belum memenuhi ya, maka kita cari Hi berikutnya dengan P 1,6. Nah, ini rumusnya sebenarnya sama, hanya perbedaan simbol saja antara D dan S ini. Kemudian didapatkan hasil 2165. Nah, ini kan tadi untuk P 1,6 itu syaratnya kuantitas pemesanan antara 2000 sampai 5000. Nah, ini memenuhi. Karena memenuhi, maka kita cari TC-nya. Di mana TC adalah terdiri dari biaya pembelian, kemudian ini biaya pesan, kemudian ini biaya simpan. Sehingga didapatkan sebesar 40.346,41 dolar untuk TC-nya. Nah, tapi kita masih perlu membandingkan bagaimana kalau misalkan Q-nya sama dengan 5.000 dengan P-nya 1,4. Nah, ini langsung kita masukkan ke dalam TC dengan rumus yang sama, maka ditemukan biaya 35.450 dolar. Kalau dilihat ini biayanya lebih kecil dari yang sebelumnya ya, sehingga ini yang terpilih. Nah, maka ketika ditanyakan berapa kuantitas pemesanan optimum, ya kita pakai yang terkecil tadi, yang menghasilkan biaya terkecil. Berapa? Yang pesannya 5.000 unit. Kemudian yang B, untuk frekuensi pemesanan itu berarti karena tadi permintaan tahunannya ada 25.000, sedangkan kita pesanan optimumnya ada 5.000, maka kita memerlukan 5 kali pemesanan. Kemudian untuk siklus pemesanan, jadi caranya hari kerja dibagi sama frekuensi, didapatkan 10 minggu. Artinya perusahaan tuh setiap 10 minggu harus melakukan pemesanan. Lalu untuk biaya total persediaan, berarti kita pakai yang terendah tadi ya, sebesar 35.450. Nah, berikutnya adalah model kuantitas produksi. Jadi ini cocok digunakan ketika bahan diproduksi secara mandiri oleh perusahaan, tidak memerlukan eh, tidak perlu pesan ke pihak luar. Seperti itu. Ini dapat diterapkan dalam dua situasi. Yang pertama ketika persediaannya terus menumpuk atau saat barang itu diproduksi sekaligus dijual dengan secara bersamaan. Ini untuk siklus EPH ya. Jadi ini menunjukkan misalnya ini satu segitiga ini menunjukkan siklus produksinya. Ini ya maksud saya dari sini 0 ini sampai ke ujung sini ini adalah siklus produksi. Kemudian ketika di sini saya tarik garis menjadi katakan T1, berarti antara dari T0 sampai T1 ini adalah periode produksi. Kalau dilihat setiap siklus produksi ini memiliki dua daerah ya. Satu daerah ini dia memproduksi sekaligus menggunakan, namun untuk yang berikutnya adalah hanya menggunakan. Nah, lalu garis putus-putus ini menunjukkan eh, maksimum inventory, jadi berapa maksimum yang bisa ditampung di gudang seperti itu. Lalu yang garis putus-putus ini adalah titik di mana perusahaan berhenti memproduksi. Jadi ini kan ini tingkat produksinya ini, dia akan semakin naik karena dia memproduksi terus. Jadi barangnya semakin naik. Nah, di titik tertentu dia akan berhenti produksi. Ketika berhenti produksi, maka ya dia akan menggunakan bahan yang ada di gudang. Sehingga di sini bahan yang di gudang maksimumnya kan dari sini. Kemudian ini digunakan terus sampai sampai habis. Kemudian baru perusahaan itu akan memproduksi lagi. Itu seterusnya. Nah, ini untuk rumus-rumusnya ya. Jadi P ini adalah produksi harian, D adalah permintaan harian. Nah, untuk persediaan maksimum berarti kan kita mengurangkan antara eh, banyaknya yang kita produksi dikurangi sama proporsi yang kita gunakan. Jadi proporsi yang kita gunakan adalah D per P. Ya, D per P dari Hi. Sehingga rumusnya persediaan maksimum adalah Hi min Hi per P dikali D. Kemudian Hi-nya dikeluarkan menjadi seperti ini. Kalau ditanya rata-rata, berarti sama seperti maksimum ini, tapi dibagi dua. Ya, jadi karena itu mengambil dari titik 0 ini, kemudian ini Hi dikali 1 min D per P. Nah, makanya jadi nanti Hi dikali 1 min D per P per 2. Lalu untuk Q optimum seperti ini rumusnya
Nah, ini di sini namanya bukan TC lagi tapi TIC, karena di sini tidak ada yang namanya biaya pembelian. Adanya hanya biaya setup. Di sini biaya setup. Biaya setup dan juga ini biaya persediaan. Contoh kasus seperti ini ya. Jadi kalau ada kata-kata atau kasus yang dia memproduksi sendiri, maka bisa dipastikan itu menggunakan model kuantitas produksi. Seperti itu, ini pertanyaannya ada kuantitas produksi dan juga tingkat persediaan dan juga lama siklus. Kemudian ini kita data dulu ya, apa yang diketahui. Jadi yang diketahui adalah kebutuhan mobil 2.500 per tahun, di mana tadi keterangannya satu mobil butuh ban serep ya. Jadi 4 tambah 1, 5. Jadi satu mobil itu 5 ban. Nah, maka kita konversikan kebutuhan mobil ini ke ban. Karena kita produksinya ban. Jadi 2.500 dikali 5. Sama dengan 12.500 ban per tahun. Ini kebutuhan ban kita per tahunnya. Lalu di satu tahun ada 250 hari kerja. Maka bisa diketahui kebutuhan ban adalah 12.500 dibagi 250 atau sama dengan 50 ban per hari. Kemudian untuk tingkat produksinya diketahui, CH diketahui dan juga CO itu diketahui di soal. Lalu ketika ditanyakan berapa kuantitas produksi ekonomisnya, kita masukkan ke rumus yang sudah kita peroleh tadi dengan A-nya sekian, 12.500, CO-nya 30, D kecil 50 dan P 100. Ya, hanya 2, didapatkan 866 unit. Lalu untuk tingkat persediaan optimum, kita masukkan ke rumus juga dan kita menemukan 433 unit. Nah, ini lama produksi sebenarnya tidak ditanyakan, tapi nggak apa-apa saya cantumkan di sini. Jadi ini lama produksi adalah H per P. Jadi ini persediaan optimum dibagi sama produksi hariannya. Dapatkan 8,66 hari. Jadi untuk mencapai H optimum butuh 8,66 hari. Kemudian untuk frekuensi produksi, artinya berapa kali dia harus berproduksi. Jadi kebutuhan per tahunnya adalah 12.500, padahal dia cuma bisa optimumnya 866. Sehingga harus dibagi dan menghasilkan 14,43 kali. Jadi untuk memenuhi permintaan, si perusahaan ini harus memproduksi sebanyak 14,43 kali. Lalu untuk siklus produksi, itu adalah hari kerja dibagi frekuensi. Hari kerjanya 250 dibagi frekuensinya kita dapat tadi 14,43 sama dengan 17,32 hari. Jadi artinya perusahaan ini setiap 17,32 hari harus melakukan produksi. Sekian materi permintaan deterministik. Mohon maaf bila banyak kekurangannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.